Yang paling umum tuh pemeriksaan DNA namanya STR, Short Tandem Repeat. Itu pemeriksaan DNA khusus. DNA itu kalau diperiksa, setiap orang tuh punya 2 DNA, Bu. Satu dari bapak, satu dari ibu. Iya. Nah, DNA itu sifatnya adalah ibu nurunin 1, bapak nurunin 1. Jadi anak itu kombinasi. Misalnya contoh, ibu 10 sama 11. 10, 11. Yang sini 20, 2 ini. 23. Maka anak itu kalau betul itu adalah kombinasi dari 2 ini dan 2 ini. Jadi ada 4 kombinasi, Bu. Kalau kombinasi seperti itu, kita bilang mungkin. Mungkin. Nah, pemeriksaan itu dilakukan banyak, Bu. Belasan sampai puluhan. Nah, setelah kita periksa banyak itu, kalau mungkin semua, kita bilang iya anaknya. Berapa kali mungkin sampai? Minimal 13. 13 minimal. Minimal 13. Ada orang yang periksa sampai 20, 16 gitu. Minimal 13. Kita mungkin. Nah, setelah gitu, kalau udah kita bilang mungkin, kita harus hitung statistiknya, Bu. Jadi nggak ngomong sembarangan nih. Ada namanya CPI, Cumulative Paternity Index. Berapa kali orang ini lebih mungkin jadi bapaknya dibandingkan orang-orang laki-laki lain. Oke. Nah, makin tinggi CPI-nya, makin yakin. Misalnya contoh, laki-laki ini dokternya bilang, ini mungkin semua nih. Dia adalah bapaknya. Oke. Dengan CPI 10, berarti dia kemungkinan 10 kali lebih mungkin jadi bapak dibandingkan laki-laki lain. Oke. Tapi kalau 10 juta, Bu, kan kemungkinan kita lebih percaya dong. Iya, itu mungkin banget gitu. Makin tinggi angkanya makin mungkin. Yang kedua harus keluar tuh probability. Kemungkinan berapa persen? 9,99% yakin. Pasti. Aku yakin itu. Kalau misalnya 80% ya ada kemungkinan meleset 20. Jadi 2 angka itu harus keluar. Bagaimana menghitung itu? Harus belajar statistik, Bu. Saya khusus belajar statistik itu sekolah ke Taiwan lagi, Bu. Beda lagi? Lah, beda lagi, Bu. Itu tapi nggak pakai gelar. Tapi saya belajar untuk menghitung itu, Bu. Dan kemudian saya membuat database DNA orang Indonesia. Kadang kita mesti pakai data laki-laki Indonesia dong. Kan yang ini laki-laki Indonesia. Dibandingin laki-laki Indonesia yang lain gimana gitu. Kalau di luar negeri beda lagi, Bu. Nah, makanya harus pakai database yang Indonesia. Indonesia punya database itu database saya yang buat pada waktu. Dokter yang bikin database laki-laki dan perempuan. Orang Indonesia, Bu. Oh, orang Indonesia. Tahun 2009, Bu. Hitungnya itu keluar angkanya, angka-angka itu kalau kita pakai database. Kalau nggak ada database, nggak bakal keluar itu angka. Atau dokternya nggak bisa ngitung. Iya. Nah, kalau misalnya dari itu ada yang nggak cocok, misalnya contoh, ibunya 10, 20, nih 17, 30 misalnya. Tapi ibunya turun 1, yang 1 dicari ke bapak nggak ada. Nggak ada. Itu kan berarti kan Nggak mungkin. tidak cocok. Tidak cocok. Bukan tidak mungkin, tidak cocok. Kalau tidak cocok dari sekian itu, 3 aja tidak cocok, itu udah pasti bukan, 100% bukan. Oke. Jadi kalau dari 13, 3 aja tidak cocok. Udah pasti bukan, 100% bukan. Tapi kan 3, 10, Ada yang cocok. 10-nya cocok. Makanya kalau pemeriksaan belum selesai, saya tidak akan ngomong, dok udah periksa berapa? 10. Terus jadi gimana? Ya saya nggak bisa jawab, karena bisa aja yang 3 terakhir itu nggak cocok. Itu patokan internasional, Bu, bukan saya. Bukan saya. Dan jadi kalau kita udah ikuti kaidah itu, ya baru kita bisa ngomong. Ada satu pemeriksaan DNA, nggak ada CPI, nggak ada probability, itu kita bisa ragukan. Ini dihitung apa enggak?